Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dan tentunya yang pasti kalian didoakan sama Pak Tarma, mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini mungkin kelas 12 TKJ, Bapak mau ngasih materi yaitu tentang konfigurasi VPN server berbasis mikrotik. Baik, mungkin sebelum lanjut ke materi ini, ke materi yang VPN berbasis mikrotik, kalian alangkah baiknya sebelum melakukan aktivitas untuk belajar PDR atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, SMK teknologi, alangkah baiknya kalian jaga kesehatan, dan sebelum melakukan aktivitas PJJ ini mohon berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Selesai. Baik, mungkin langsung saja ya, konfigurasi antara VPN berbasis mikrotik lewat aplikasi Winbox. Pertama kita siapkan aplikasinya di komputer atau PC atau di laptop kalian ya, itu ada aplikasi Winbox. Winbox kalau misalkan kalian Winbox itu ada beberapa versi ya. Kalian download sebagus mungkin downloadannya, atau jangan sampai scratch ya. Terus alangkah baiknya kalian harus mengetahui dulu laptop kalian itu bitnya ada berapa, kalau tidak 32 bit atau 64 bit. Nah, kebetulan Bapak ini mau presentasiin ke kalian ini 64 bit Winbox-nya. Aplikasi Winbox 64 bit. Kalau misalkan laptop kalian di setting di sini, misalkan kalian My Computer, klik kanan, di sini ada 32 bit, mungkin kalian download Winbox-nya yaitu yang 32 bit. Kalau misalkan di partisi My Computernya 64 bit ya, mungkin sama dengan Pak Tarma ini 64 bit, downloadnya juga harus 64 bit. Oke, langsung saja klik Winbox, kemudian klik dua kali atau klik kanan, terus klik Run, kemudian muncul. Nah, kalau misalkan kalian sesudah mengklik dan mereset Winbox mikrotik tersebut di aplikasi Winbox, itu IP address-nya pasti 0.0.0. Jadi reset konfigurasinya sudah ke delete dan langsung dari awal kembali ya. Tidak ada file-file yang sudah nempel, yang sudah konfigurasi dari awal, jadi sudah terhapus oleh reset konfigurasinya. Jadi yang muncul adalah MAC address. Nah, IP address-nya tidak ada, kemudian ada MAC address, klik MAC address-nya, kemudian loginnya admin, passwordnya dibiarkan saja, kemudian connect. Nah, kalau sudah muncul seperti ini ya, seperti ini muncul, kemudian dilanjut ya, klik interface. Nah, ini muncul seperti ini ya, interface. Nah, yang kalian konfigurasi di mikrotik ini seperti ini ya. Nah, jadi si mikrotik itu ada dua header.
yang header 1 untuk internet, kemudian Bapak kasih komen ya, ini untuk internet supaya kamu jangan keder ya. Kemudian header 2 nya untuk apa namanya, kasih komen lagi untuk laptop. Baik. Nah, one-nya ini kalian aktifkan. Di sini ada tanda centang warna biru, aktifkan. Kemudian di komen lagi hotspot. Ya, oke. Baik, jadi ada 3 konfigurasi dari internet 1, dari internet, kemudian laptop yang Bapak gunakan ini untuk konfigurasi, untuk men-setting, untuk men-sistem, untuk membuat aplikasi Winbox. Kemudian WLAN itu untuk hotspotnya. Baik, selanjutnya sesudah interface kalian buatkan IP address-nya, klik IP, klik address, kemudian muncul di address list-nya, klik tanda plus, kemudian address new, buatkan IP address-nya. Ada 3 kelas ya, ada rank-ranknya. Kalian sudah belajar tentang range IP address. Kelas A ranknya berapa sampai ke berapa, kelas B berapa sampai ke berapa, dan kelas C berapa sampai ke berapa. Kalau tidak salah sudah diajarkan sama Pak Tarma waktu kelas 11 ya, subnetting IP address. Baik, dilanjutkan untuk new address-nya. Konfigurasi di IP address ya, kita lanjutkan 192. Kebetulan Bapak mau buatkan konfigurasi IP address kelas C ya, 192.168.2.24/24. Baik, di sini interface-nya header 2 apply. Oke, kenapa header 2? Karena header 2 ini dari laptop langsung, dari konfigurasi dari komputernya langsung ya, si pemakai. Kemudian kita buatkan lagi tanda plus address list-nya. Buatkan sekarang interface-nya mau ke header 1. IP address-nya dari IP address-nya jangan lupa ya, kalau mau kalian menggunakan IP DHCP client atau DHCP server, berarti kalau mau menggunakan DHCP server kalian harus mengetahui terlebih dahulu IP address yang dari modem ya. IP address dari modem 168.8.8.77/24. Baik, kemudian header 1 apply. Oke. Nah, header 1-nya udah. Kemudian WLAN IP address-nya buatkan sendiri 192.168.3.1/1/24. Baik, WLAN ya, jangan sampai salah ketiknya ya. Kalau salah berarti nanti ada bacaannya langsung otomatis merah. Baik, header 1 sudah, header WLAN sudah, header 2 sudah. Baik, kita kebetulan Bapak mau konfigurasi antara kabel IP DHCP server. Klik DHCP server, klik DHCP setup, kemudian di situ ada header 2, next. Nah, baik, coba perhatikan yang di sini yang address to gap out dari 2 sampai 254 klien ya. Berarti dari 2 klien sampai 254 klien. Kemudian next. Sukses. Kemudian satu lagi
WLAN-nya ya, WLAN, next. Oke. Baik, kenapa merah? Karena konfigurasi di sini belum terdeteksi ya. Kalau sudah terdeteksi oleh klien, pasti munculnya adalah hitam, tampilannya seperti yang Enter 2. Baik, kita tinggalkan saja DHCP servernya. Kemudian IP DHCP DNS ya. DNS ini tadi gunakan 192 dari IP address yang dari awal IP address dari modem 168.8.78. Kemudian di sininya 192.168.8.78 877 apply. Oke. Nah, IP DNS sudah. Baik. Bukan 77 ini, maaf, 44. Oke, apply. Oke. Baik, IP D firewall, klik NAT, penyambung ya, penjembatan, harus dijembatani, masuk RAD, action masuk RAD, apply. Oke. Baik, sudah hitam, berarti sudah ada ya, sudah ada konfigurasinya. Kemudian sesudah itu klik DHCP server, klik root, ya. Firewall udah, DNS sudah, klik root. Okay. Kemudian gateway-nya 192.168.8.1. Oke. New terminal, coba ping. Ya, baik, sudah terkoneksi internet ya. Ini sudah terkoneksi internet. Coba kita lihat di sini. Dari Google ya. Baik, kita lihat dulu di sini. Ini sudah terkoneksi internet ternyata. Nah, kita lihat YouTube ya. Tuh, sudah terkoneksi internet. Baik, konfigurasi dari kita gunakan sekarang WLAN-nya. IP ya, gunakan di sini ya. Berarti klik kanan, klik interface boleh, klik wireless boleh. Tampil seperti ini WLAN. Boleh klik interface, di sini juga boleh, nggak apa-apa, klik 2 kali sama saja. Kalau misalkan klik wireless juga sama, 2 kali juga tuh tampilannya seperti ini. Kemudian ada interface WLAN wireless, stationnya AP Bridge, modenya, bandnya kita pilih GN, terus mikrotiknya misalkan Tarmania. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian di situ ada yang namanya klik lagi apply. Oke. Nah, misalkan seperti itu ya. Apply. Oke. Nah, interface-nya, wireless-nya udah benar. Nah, misalkan kalian mau dibuatkan limit, tidak masalah, RX dan TX-nya kayak seperti itu. Ini sudah terkoneksi.
kita lihat saja interface-nya. Misalkan ini disable dulu, ini enable WiFi nya, kemudian kita lihat nah, kita lihat di sini Tarmania ada ya, sudah yang barusan kalian buat dari Winbox-nya. Kemudian kalian ini sudah terkoneksi Tarmania ya. Ini sudah terkoneksi Tarmania. Kemudian coba dilihat dulu, misalkan ketik buku. Nah, ini sudah terkoneksi dari ini juga bisa, dari Tarmania ini bisa, langsung dari YouTube-nya juga bisa. Misalkan dari kita buatkan speed test, speed test dari wireless. Speed test dari wireless berapa kira-kira? Oke, ini sudah terdeteksi semua ya. Ini sudah terdeteksi semua. Oke juga ternyata ya. Kemudian dilanjutkan dilanjut ke ini tetap ya, konfigurasinya lewat WiFi saja, sudah terkoneksi soalnya. Nah, ini kan tadi dari WiFi nya 192.168.3.1/24 ini sudah terbaca ya IP address-nya. Klik IP address-nya boleh pakai IP address, pakai MAC address juga nggak masalah ya. Nah, adminnya sudah terkoneksi, kita menggunakan IP address yang di sini. Kemudian kita konfigurasi ke VPN-nya ya. Sesudah itu VPN-nya klik PPPP, kemudian di situ ada PPP scanner, PPTP server, SSTP server, L-True TP server, VPN server, PPOP scan. Nah, sebentar. Nah, kemudian kita di sini buatkan PPTP server, klik enable-nya diaktifkan, kemudian di apply, di oke, dan STPT-nya juga sama, enable, di apply, oke. Ya, kemudian sama juga enable, apply, oke. Kemudian VPN-nya juga klik oke ya. Baik, kemudian untuk sebentar ada ini ya. Dan sudah oke. PPTP server oke. Kemudian di situ sebentar. PPTP server di enable-nya. Di oke. Terus di situ ada profile. Nah, kalau sesudah profile ini biasanya kita lihat dulu ya defaultnya. Kemudian klik tambah, kemudian klik general, kemudian di situ ada profile 1, kita buatkan name-nya yaitu apa saja ya, kalau bisa sih VPN ya, VPN profile. Kemudian di sini pilih DHCP
server. Local addressnya sebentar. Di sini local addressnya menggunakan 192. Oh ya, local addressnya menggunakan yang tadi header 2 ya, 192 168 titik 192 168 2 titik 1/2 titik 3 misalkan gitu ya. Dan 2.3 dan di sininya juga 192 168 2.4 itu ya. Kemudian sesudah itu di protocolnya yaitu di sini di yes use encryption yes. Use encryptionnya yes. Ya betul, di yes, kemudian di apply, kemudian di OK. Nah, baik, sekarang ada 3 VPN profile sudah jadi. Sekarang kita pakai sudah menu create dan sudah mau profile menu create. Klik tambah, use PPP-nya user ininya juga misalkan 1 2 3 4 5. Ininya profile defaultnya VPN profile, ANI service-nya ANI, kemudian di apply di OK. Baik, sesudah itu berarti kita lihat topologinya ya, sesudah ada kuat. Sebelum melakukan konfigurasi ini, kalau bisa kebetulan lupa tidak menampilkan topologinya ya, tidak menampilkan topologinya. Dan kalau bisa kalian buatkan topologinya terlebih dahulu ya, nanti kita apa namanya, kita buatkan topologinya ya. Nah, sesudah konfigurasi ini, kemudian sesudah itu buatkan apa namanya, troubleshoot connect to ini setup network ya, betul. Kemudian pilih yang connect to pilih yang namanya sebentar connect to workplace. Nah, ini connect to workplace. Kemudian sesudah connect to workplace, video null itu ada nggak? Baik, muncul seperti ini ya, ambil mesh code. Nah, kemudian muncul, nah ini dia, klik enter address, kemudian sesudah itu buatkan internet addressnya, kira-kira internet addressnya berapa. Dari internet addressnya adalah 192. Bentar, ini lihat dari sini ya, dari WiFi ini berapa ya. Nah, 3254 berarti IP addressnya 3254. IP addressnya yaitu 3254 192 168 3254 192 168
3254. Sudah itu, ini kan muncul VPN ya, connection. Nah, VPN connectionnya muncul. VPN connectionnya muncul. Kemudian sebentar, ada kendala nih. Ada kendala, VPN connectionnya muncul. Kemudian situ ada VPN server namanya ya. VPN server Office ya, Office. Nah, VPN server Office. Kemudian di situ ada adanya yang use mouse. Kemudian create, bisa create nggak nih? Ya bisa ternyata. Oke, kalau sesudah itu mungkin kita langsung bisa digunakan ya. Ini VPN-nya sudah aktif. Kemudian coba lihat di sini ya. VPN kliennya ini sudah bisa digunakan. Interface DR, waduh, DR-nya belum, PPTP servernya. Coba kita bisa digunakan nggak CMD apa namanya, if config ya, if config tidak terbaca. Baik, mungkin dari VPN tadi ya, kita konfigurasi dari VPN tadi. Oke, kita mulai diulang lagi. Ini dari workshop next. Nah, ini dari VPN server VPN next. Nah, jadi VPN server Office ya, ada connect. Jadi user 1 1 2 3 4 5. Oke, coba. Yang tadi itu yang mana ya? Klik IP, klik hotspot. Baik, sebentar. IP-nya klik IP
profile secret. Nah, ini apa? Oh, user. Oh, ini dia. 1 2 3 4 aja. Ini eser user gitu. User 1 2 3 4 1 2 3 4 user 1 2 3 4 VPN profile. Oke. Dari sini ya, sebentar kita guna close, kita connect. Nah, user 1 2 3 4. Oke, bismillah. Oke, 3254. Woi, 3254 masih ditolak. Belum konfigurasi ya. Kita remote saja. Mungkin pertemuan ini kita lanjut ke part 2 nanti minggu depan. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.